Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arona Rosid dengan NIM F1D1230009. Di sini saya sebagai mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi mendapatkan tugas dari dosen fisika, yaitu menjelaskan apa itu besaran. Dalam ilmu fisika terdapat cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari pengamatan, eksperimen, dan analisis matematis dalam fisika. Terdapat berbagai besaran yang digunakan untuk menggambarkan dan mengukur fenomena alam. Besaran ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, besaran pokok dan besaran turunan. Apa sih besaran pokok itu? Mungkin bisa dilihat dari PPT yang saya tunjukkan. Besaran pokok adalah besaran dasar yang tidak dapat diuraikan lebih lanjut menjadi besaran lain. Besaran pokok digunakan sebagai dasar untuk menyatakan besaran lainnya dalam fisika. Ada 7 besaran pokok dalam sistem pengukuran internasional, yaitu seperti gambar di samping, yaitu panjang atau meter, massa atau kilogram, waktu atau detik, arus listrik atau ampere, suhu atau Kelvin, jumlah zat atau mol, serta intensitas cahaya. Untuk panjang atau meter, panjang adalah jarak antara dua titik dalam ruang. Satuan dasar untuk panjang adalah meter, atau biasa disimbolkan dengan M. Selanjutnya, massa atau kilogram. Massa adalah kuantitas materi dalam sebuah benda. Satuan dasar untuk adalah kilogram, atau biasa disimbolkan dengan kg. Selanjutnya, waktu atau detik. Waktu adalah durasi atau interval antara dua peristiwa. Satuan dasar untuk waktu adalah detik, atau biasa disimbolkan dengan S. Untuk selanjutnya, arus listrik atau ampere. Arus listrik adalah jumlah muatan yang melewati suatu area dalam waktu tertentu. Satuan dasar untuk arus listrik adalah ampere, atau biasa disimbolkan dengan A. Selanjutnya, suhu atau Kelvin. Suhu adalah ukuran intensitas panas atau dingin suatu benda. Suatu dasar untuk suhu adalah Kelvin. Biasa disimbolkan dengan K. Selanjutnya, jumlah zat atau mol. Jumlah zat adalah kuantitas materi dalam suatu benda. Satuan dasar untuk zat adalah mol, atau biasa disimbolkan dengan mol. Selanjutnya dan yang terakhir, intensitas cahaya atau kandela. Intensitas cahaya adalah jumlah cahaya yang dipancarkan oleh satu sumber cahaya. Satuan dasar untuk intensitas cahaya adalah kandela, atau biasa disimbolkan dengan CD. Untuk penjelasan besaran turunan di slide di samping, yaitu besaran turunan adalah besaran yang dihasilkan dari kombinasi besaran pokok melalui operasi lainnya, matematika atau konsep fisika lainnya. Besaran turunan digunakan untuk menggambarkan hubungan dan fenomena yang lebih kompleks daripada besaran pokok. Beberapa contoh besaran turunan dalam fisika, yaitu kecepatan atau meter per detik, atau biasa disimbolkan M per S, dan juga percepatan atau meter per detik kuadrat, atau biasa disimbolkan M per S kuadrat. Selanjutnya, gaya atau Newton biasa disimbolkan dengan N. Selanjutnya, energi atau joule biasa disimbolkan dengan J. Daya atau watt biasa disimbolkan W. Dan terakhir, tekanan atau Pascal biasa disimbolkan dengan PA. Untuk penjelasan untuk beberapa contoh besaran turunan dalam fisika,
Itu kecepatan. Kecepatan adalah perubahan posisi suatu objek dalam satuan waktu tertentu. Kecepatan adalah besaran turunan dari besaran panjang dan waktu. Selanjutnya percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan suatu objek dalam suatu waktu tertentu. Percepatan adalah besaran turunan dari besaran panjang dan waktu. Selanjutnya gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan pada gerak suatu objek. Gaya adalah besaran turun dari massa, panjang, dan waktu. Selanjutnya energi. Energi adalah kapasitas suatu sistem untuk melakukan kerja. Energi adalah besaran turunan dari massa, panjang, dan waktu. Sama seperti gaya. Selanjutnya daya. Daya adalah tingkat energi yang digunakan atau dihasilkan dalam satuan waktu tertentu. Daya adalah besaran turunan dari energi dan waktu. Dan terakhir, tekanan. Tekanan adalah gaya yang diberikan oleh suatu benda pada luas permukaan tertentu. Tekanan adalah besaran turunan dari gaya dan luas. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan dari perkataan saya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan dari perkataan saya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.